Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama di acara Bincang Sehat Islami bersama Dr. Yana Holida. Nah, alhamdulillah kita semakin hari semakin dekat dengan bulan suci Ramadan. Yang mana di bulan suci Ramadan ini kita akan berbondong-bondong bersama-sama melakukan ibadah puasa. Nah, tidak sedikit orang yang menjadikan bulan puasa sebagai momentum untuk menjadikan dirinya itu adalah sebagai perubahan. Nah, perubahan yang nanti akan bisa didapatkan itu baik dari hati maupun jasmani. Nah, alhamdulillah kali ini kita sudah bertemu dengan ahlinya, yaitu adalah Dr. Yana Holida yang akan membahas bagaimana sih diet puasa Ramadan ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum Dr. Yana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Dr. Yana, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Semangat terus ya dokter ya. Insya Allah, apalagi kita sekarang ya. Udah semakin dekat nih dengan bulan suci Ramadan. Iya betul, insya Allah ya. Tinggal menghitung hari nih. Betul banget dokter. Insya Allah. Nah dokter, ya gimana? Banyak dari kita kan yang menjadikan bulan puasa itu adalah sebagai momentum untuk memulai merubah diri nih. Ya. Nah, baik dari segi hati maupun penataan hati maupun jasmani. Dan tidak sedikit orang yang ingin menjadikan bulan puasa itu sebagai ajang untuk melakukan perubahan pola hidup nih. Ya, salah satunya adalah diet. Pola makan ya, merubah pola makan. Nah, ya. Nah, terus untuk tema sekarang nih dokter, kan kita akan berbincang bagaimana diet puasa Ramadan ala Rasulullah. Iya, insya Allah. Sebenarnya apa sih dokter diet itu gitu? Ya, masya Allah. Sebenarnya dokter juga belum ahli sekali ya tentang acara Rasulullah. Paling tidak ada hubungannya dengan kesehatan ya, kesehatan kedokteran Barat maupun kedokteran Timur. Kita sebelum kita mulai tentang bagaimana caranya diet Rasulullah itu, kita harus tahu dulu nih apa sih pengertian diet itu sendiri? Karena orang berpikir diet itu adalah pengen kurus, diet itu pengen langsing, diet itu pengen turun berat badannya. Padahal yang namanya diet itu sendiri adalah mengatur pola makan, ya, mengatur jenis makanan yang kita makan, ya. Jadi sebenarnya diet itu ada diet untuk yang penyakit diabetes, kemudian ada yang untuk asam urat, ada juga untuk yang harian seperti itu. Ada juga diet untuk sekarang ya, diet ala Rasul itu sendiri. Jadi kita harus tahu dulu kata diet itu adalah mengatur pola makan. Ya, gitu. Oke dokter, kalau misalnya tadi nih katanya diet itu adalah mengatur pola makan. Memang sebenarnya pola makan yang seperti apa sih yang diajarkan oleh Rasulullah? Iya, masya Allah, luar biasa. Sebenarnya pola makan itu terdiri dari 3J ya. 3J. Jadwal, jenis jadwal, dan jumlah makanan. Ya, kita harus tahu dulu jadwal makan apa, kemudian jenis makanan dan jumlah makanannya. Ya. Sebenarnya nggak usah ribet sebenarnya karena diet Rasulullah itu tidak ribet. Karena kenapa? Diet Rasulullah itu begitu mementingkan kesederhanaan, lebih mengutamakan kesederhanaan baik sahur maupun berbuka itu sendiri, gitu. Jadi betul-betul sederhana, selain hidupnya sederhana walaupun beliau adalah pemimpin luar biasa, ternyata pola makan dan sahur serta berbukanya juga penuh kesederhanaan. Masya Allah sekali. Nah dokter, kalau misalnya berbincang nih mengenai kesederhanaan, memang kesederhanaan dalam pola makan Rasulullah itu seperti apa sih dokter? Ya, masya Allah ya. Sebenarnya dalam Al-Quran pun kita lihat sedikit ya. Jadi kita menyarankan bahwa di Al-Mu'minun, di Quran surat Al-Mu'minun, yaitu di ayat 51 mengatakan bahwa hai makanlah makanan yang baik dan kerjakan amal yang sholih. Sesungguhnya aku adalah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian di Al-Baqarah pun mengatakan bahwa makanlah yang halal dan tidak berlebih-lebihan. Nah, kadang kalau kita tuh ya, kalau mau buka tuh semua semua ada di meja makan, betul? Bahkan sahur pun semua ada. Justru Rasulullah mengutamakan begitu sederhananya. Dimana sederhana itu hanya dibagi dua pada saat puasanya Rasulullah itu, yaitu sederhana pada saat sahur dan sederhana pada saat berbuka. Bagaimana caranya Rasulullah? Nah, pada saat sahur yaitu sesuai dengan hadis riwayat Bukhari bahwa Rasulullah bersabda, makanlah sahur kalian.
karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Masya Allah. Kemudian ternyata sahurnya Rasulullah itu seperti apa? Nah, bersahurlah kalian walaupun hanya dengan air. Bayangkan. Jadi Rasulullah pun bersabda demikian. Jadi sebenarnya sahur nggak usah segala ada. Cukuplah dengan air. Karena dengan air itu kita bisa memberikan mineral, terutama air mineral ya. Mineral, kemudian apa? Ya ada magnesiumnya, kemudian apa? Mencegah dehidrasi juga. Apalagi kalau zaman Rasulullah mungkin airnya air zam-zam ya. Nah, karena air zam-zam itu adalah air terbaik di dunia, kita tahu ya. Karena selain nutrisi dan komposisinya juga mineral dan magnesium serta zat besinya juga luar biasa di air zam-zam itu sendiri. Nah, jadi ada beberapa hadis begitu, kalau yang sahurnya. Masya Allah sekali dokter. Jadi kalau misalnya yang sahur itu sangat-sangat dianjurkan ya dokter ya dalam Islam. Jangan kita misalkan mau diet nih, mau kurus, kita puasa tanpa sahur, itu juga jadi mengurangi keberkahan ya dokter. Betul sekali, kurang berkah. Atau enggak, karena ngantuk lebih baik nggak usah sahur. Sahurnya atau enggak makan malamnya mendekat malam sekali misalnya ya, udah buka nih maghrib, terus ada beberapa pasien saya juga mengeluhkan seperti itu, udah makannya jam 12-an aja, terus tidur, dia nggak sahur jadinya. Justru itu kita selain tadi ya, selain kita akan melatih takwa kita yang luar biasa kepada Allah, kita juga harus mengambil keberkahan dengan sahur itu sendiri. Ya, karena kenapa? Di waktu sahur itu antara jam 3 sampai jam 5 itu, kalau di kedokteran timur, dia adalah organ paru-paru yang bekerja. Di mana organ paru-paru ini betul-betul memerlukan air untuk membersihkan. Ya, jadi langkah baiknya jam 3 sampai jam 5 itu betul-betul kita minum sebanyak mungkin, nggak jadi masalah ya gitu, terutama yang betul-betul sehat ya, kecuali kalau ada gangguan bengkak jantung itu dibatasi minumnya. Tapi kalau kita normal seperti ini, begitu bangun sahur, bisa persiapan sahur jam 3 minum, kemudian persiapan yang lainnya sholat dulu atau tilawah dulu, setelah tilawah mendekati waktu subuh minum lagi masih bisa ya gitu. Dan itu juga adalah hikmah ya dokter ya, kita mengakhirkan waktu sahur itu memang dalam kondisi medisnya juga ada kebaikan-kebaikan ya dokter. Insya Allah, ternyata itu tadi betul Sasa, bahwa yang ketiga kesederhanaan itu selain tadi sahur itu yang pertama yaitu kita makan sahurlah karena di dalam sahur ada keberkahan. Kedua yaitu sahurlah kalian walaupun hanya dengan seteguk air, dengan air. Kemudian yang ketiga mengakhiri sahur. Itu ada di hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga. Jadi lebih baik kita mengakhiri sahur mendekati waktu subuh. Mendekati waktu azan itu lebih baik. Antara jamnya jam 3 sampai jam 5. Ya, jam 5. Tapi kalau kita kan sekarang subuh udah setengah 5 ya. Jadi jam 3 ini masih bisa ya, insya Allah ya. Nah, selanjutnya nih dokter, untuk kesederhanaan makan, untuk jadwalnya sendiri kan di sahur dan berbuka. Nah, kalau misalnya berbuka ala Rasulullah itu seperti apa sih? Ya, Masya Allah, luar biasa pertanyaannya. Ini nih yang sekarang jadi momok dunia ya. Karena kenapa yang kita tahu adalah yang berbuka puasa dengan yang manis. Padahal di situ tidak ditemukan, di beberapa kitab maupun di beberapa hadis tidak ditemukan bahwa berbukalah dengan yang manis, itu tidak ada ya. Itu hadisnya tidak sahih ya. Jadi ternyata tidak bisa kita langsung dengan yang manis ya. Kenapa? Karena akan kelelahan di pankreasnya. Karena otomatis dia naik dengan cepat. Nah, lalu berbuka Rasulullah seperti apa? Nah, jadinya di beberapa hadis riwayat mengatakan berbuka puasa, terutama di Hasan Sahih dan Abu Dawud, mengatakan bahwa riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu itu mengatakan Rasulullah SAW biasa berbuka dengan kurma basah yang matang. Apa itu, Sa? Kutab bukan? Rutob. Kutab bacanya. Namanya rutob, Sa. Itu kurma basah yang matang. Ya. Jadi pada Rasulullah itu biasa berbuka dengan kurma basah yang matang atau rutob sebelum beliau sholat. Artinya sebelum sholat maghrib ya. Jadi begitu azan beliau ambil rutob dulu. Ambil rutob dulu sebelum sholat. Namun jika tidak ada rutob atau kurma basah yang matang ini, Rasulullah mengambil beberapa butir tamar. Tamar itu apa ya? Tamar itu yaitu kurma kering. Nah, sekarang yang banyak di pasaran tuh kilo-kilo tuh kalau kita ke pasar tuh, apalagi di Bandung Pasar Baru ya. Itu kurma itu udah menggunung. Ya, ada kurma Sukhari, ada
kurma mejol yang gede-gede, ada kurma segala macam kurma ya, acua gitu seperti itu. Itu adalah disebut kurma tamar. Oh, itu kurma kering. Itu kurma kering semua. Jadi beberapa butir. Namun jika Rasulullah tidak menemukan di rumahnya itu rutab atau tamar itu atau kurma kurma muda yang matang atau kurma yang kering itu tidak ditemukan oleh Rasulullah, maka Rasulullah langsung meneguk beberapa air. Ya, jadi pilihannya tadi 3 pada saat berbuka itu rutab, tamar, dan air. Nah, itu ya, Masya Allah. Jadi itulah yang diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Itu beberapa sahabat Rasul mengatakan Rasulullah biasa berbuka seperti itu. Gitu, Jadi dokter, Rasulullah itu sangat-sangat menyederhanakan ya dalam pola makannya, jenis makanannya juga ya dokter. Betul sekali. Baik saat sahur maupun saat berbuka puasa. Betul Nah, sekali. kalau misalnya nih dokter, kan kita menyikapi zaman sekarang ya, mungkin kalau misalnya zaman sekarang itu kan makanan makin beragam. Nah, itu gimana ya dokter ya menyikapinya? Masya Allah ya, memang luar biasa sekali ya. Menyikapinya sebenarnya kalau zaman sekarang dikembalikan ke keimanan kita. Dikembalikan jika kita memang adalah sunnah wal jamaah, jika kita memang adalah mencintai Rasulullah, artinya apa yang dilakukan Rasulullah seperti sholat tahajudnya, kemudian wasiatnya yaitu dengan sholat witir sebelum tidur, kemudian sholat berpuasa 3 hari di tengah bulan, kemudian sholat duha 4 rakaat, kemudian apalagi puasa Senin Kemis, termasuk dengan pola makannya ini. Jika kita mengagumi dan menyayangi Rasulullah, alangkah baiknya kita mengikuti. Dan luar biasa kalau kita mengikuti. Contohnya dengan kita makan 1 butir rutab aja itu sudah mineral, vitamin A-nya, kalsiumnya. Jadi udah ada antioksidannya, mineral, vitamin, bahkan serat dan kandungan airnya sudah lengkap ada di situ. Sudah terpenuhi ya dokter. Insya Allah apa sudah yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Sudah terpenuhi. Udah nggak perlu lagi es teler 1 mangkok. Oh iya betul. Masya Allah ya, godaannya ya es campur, es teler itu belum gorengan ya. Biasanya kita nggak afdol kalau misalnya nggak pakai gorengan. Dan mungkin itu hal-hal yang harus kita tinggalkan ya dokter ya, di bulan apalagi sekarang ini kan kita masih di musim dibilang penghujan, kadang terik sekali ya. Dengan seharian kita panas, misalnya tiba-tiba kita mengkonsumsi tadi ya, misalnya es teler gitu, tenggorokannya sudahnya panas gitu, kita kasih langsung es, dia kaget, maka terjadilah peradangan di daerah situ, jadi bengkak tonsilnya, tenggorokannya, itu kasihan juga kan. Jadi cukup dengan tadi kurma, atau misalnya dengan gorengan, dengan minyak yang berlebih, lewat lagi tenggorokan panas ketemu panas, dia ada perlukaan di tenggorokan, ada infeksi lagi, bengkak lagi tonsilnya atau tenggorokannya. Jadi bukannya seger malah jadi sumber penyakit yang lain ya dokter ya? Betul gitu, justru kan kita inginnya di puasa ini, maaf ya, bukan karena ingin menurunkan berat badan atau ingin apa, tapi yang diniatkan adalah kita semakin bertakwa kepada Allah. Alangkah baiknya dengan kesehatan paripurna kita bisa berlomba-lomba kan, beribadah dengan tilawahnya, tadabbur, Qur'annya, kemudian sholatnya dirutinkan lagi yang tadinya biasanya hanya sholat wajib menjadi ditambah dengan rawatibnya ya, seperti itu. Jadi kita lebih khusyuk dan lebih nyaman seperti itu. Jadi yang diniatkan dalam bulan puasa ini dietnya bukan cuma diet soal pola hidup makanan ya dokter ya, tapi adalah diet hati juga ya dokter ya. Karena orang yang hebat juga kata Rasulullah bukan orang yang bisa menang dalam pertandingan Orang yang hebat itu bukan orang yang perang di medan perang atau di Gunung Uhud pada saat bersama beliau. Justru orang hebat itu adalah orang yang bisa melawan bala tentara yang ada di diri kita sendiri. Nah itu bala tentaranya. Pada saat kita puasa tuh kan mata melihat si combro gorengan kemudian bala-bala, belum gorengan apa namanya yang manis-manis kan rasanya ingin semua kita buat buka kita gitu ya. Padahal kita tahu bahwa Rasulullah begitu sederhananya. Dan kadang-kadang kalau misalnya udah disiapin nih semua makanannya, waktu buka puasanya udah kenyang duluan makan gorengan satu juga ya. Ya, jadi tetaplah di Al-Baqarah mengatakan bahwa makanlah namun kita tidak berlebihan ya.
Seperti itu Betul sekali dokter, Masya Allah. Nah dokter, tapi sebenarnya kenapa sih kita itu harus melaksanakan diet ala Rasulullah di bulan puasa ini nih dokter? Selain yang tadi disebutkan oleh dokter, apakah ada juga nanti pengaruh-pengaruhnya nih ke dalam diri kita, manajemen hati kita nanti akan berubah menjadi seperti apa nih dokter? Iya, Masya Allah, luar biasa pertanyaannya, Sa. Ya, jadi insya Allah, pada saat kita bisa mengikuti pola diet sahur dan bukanya Rasulullah, hati kita lebih tenang, lebih fokus beribadah. Coba bayangkan pada saat kita pas buka masuk makan yang manis-manis, kadar gula di tubuh kita itu meningkat tajam, meningkat dengan cepat. Ya, nanti belum apa-apa pas Isya udah ngantuk. Kita akhirnya nggak sholat Isya bablas, nggak tarawih juga, betul nggak? Karena makanan yang begitu cepatnya. Tapi kalau kita mengkonsumsi misalnya satu kurma atau juga tidak ada rutab, kita mengkonsumsi tamar. Jika tidak ada tamar, kita mengkonsumsi air. Kemudian kita bisa sholat. Kan di ceritanya juga bahwa sebelum sholat Rasul mengkonsumsi rutab. Kalau tidak ada rutab mengkonsumsi tamar. Jika tidak ada tamar atau kurma kering mengkonsumsi air. Baru beliau sholat. Kan begitu. Jadi dengan seperti itu lebih fokus ibadah sholatnya, tetap sholat maghrib di masjid kan untuk laki-laki, bisa juga sholat sunnah setelah maghrib kan. Kemudian setelah itu bisa tahiyatul masjid dulu sebelum qomat ya, bisa melakukan itu sebelum qomat. Jadi kita bisa melakukan lebih lagi fokus. Coba bayangkan kalau kita masih repot dengan makanan ya. Ya dokter. Insya Allah. Sebagaimana nih Sasa juga pernah dengar ya, itu salah satu hadis bahwa kalau misalnya kita makan itu tujuannya adalah untuk beribadah, untuk berdiri kita sholat ya dokter. Betul. Jadi paling tidak kita makan itu hanya untuk menguatkan tulang punggung, menguatkan pondasi tubuh kita. Nah tulang punggung itu adalah pondasi kita untuk kita sujud, untuk kita ruku, untuk kita berdiri kan, begitu nikmatnya. Kemudian apalagi artinya pada saat makan secukupnya, tidak berlebihan, maka Allah menguatkan kita. Kalau dokter berbicara nih tadi soal fokus ya dokter ya, kalau misalnya nanti kita saat puasa itu jadi makin fokus beribadah. Saya juga pernah baca nih satu penelitian ya bahwa kalau misalnya kita berpuasa itu meningkatkan konsentrasi nih, terutama buat anak-anak, itu kenapa ya dokter ya? Masya Allah luar biasa. Ya pertanyaan luar biasa. Jadi begini. Kita tuh mempunyai organ yang luar biasa di tubuh kita ya, terutama organ-organ penting yaitu jantung, kemudian paru-paru, kemudian pankreas, hati ya, kemudian ginjal ya. Itu semua organ-organ yang padat ya, dan itu dibutuhkan. Nah, ternyata organ-organ itu mempunyai siklusnya, mempunyai jam-jamnya. Seperti tadi saya ceritakan bahwa paru-paru itu bekerja di jam 3 sampai jam 5. Ya, kemudian setelah jam 3 sampai jam 5 itu bekerja lagi usus besar jam 5 sampai jam 7. Betul. Ya, pagi. Kenapa kita setiap jam 5 sampai jam 7 pengen buang air besar gitu? Kemudian setelah jam 5 sampai 7 buang air besar tadi usus besar, maka akan berganti ke lambung. Ya, makanya kita sarapan antara jam 7 sampai jam 9 paling baik sarapan kan gitu. Nah, kemudian tadi sangat baik misalnya untuk anak-anak untuk fokus dan apa-apa, betul. Karena lambung ini tadi ya cerita itu jam 7 sampai jam 9. Lambung itu bekerja kurang lebih jam 7 sampai jam 9. Dan dia bisa menerima makanan lagi setelah 4 jam. Ya, jadi kalau misalnya sarapan jam 7, anak itu baru bisa, atau kita lah ya dewasa juga sama, baru bisa menerima makanan lagi 4 jam setelah jam 7. Jam 11 misalnya gitu kan. 4 jam kemudian juga. Apalagi kalau bisa sampai 10 jam. Kenapa? Karena pankreas kita itu bekerja sampai 10 jam, Sa. Jadi pankreas itu adalah suatu organ yang akan menghasilkan insulin pada saat kita makan makanan yang berkalori. Apapun itu, ya. Misalnya teh manis, atau misalnya kurma tadi, ya, atau misalnya apa namanya buah tertentu sepotong, dia itu langsung meningkatkan kadar insulin di dalam darah. Ya, nah dia bekerja 10 jam. Pada saat dia 10 jam itu terus ada makanan yang masuk, akhirnya tidak istirahat. Lelah ya, keburu lelah. Betul sekali. Jadi pankreasnya itu lelah. Saya belum istirahat, ada lagi. Ada lagi. Nah, kodolahnya alhamdulillah tadi sesuai dengan yang tadi saya pernah baca, pada saat kita berpuasa atau anak berpuasa, apalagi bisa sampai 10 jam. Itu pankreasnya istirahat, kadar gula ke otak itu tidak terlalu banyak,
Karena ada beberapa kalau kadar gula terlalu banyak, apalagi tepung juga mengandung gula ya, tepung, pemutih dan lain-lain itu terlalu banyak ke anak, dia menjadi hiperaktif. Ada beberapa penelitian ya. Tapi kalau dengan puasa kadar gulanya bagus, pankreasnya terjaga, kemudian aktif anak juga berkurang, maka dia lebih fokus. Ya, fokus untuk bekerja, fokus untuk belajar dan lain-lain, insya Allah. Nah itu jadi berhubungan dengan pankreas kita sendiri. Iya, Masya Allah ya dokter. Dan itu kenapa juga kalau di anak-anak itu jangan terlalu banyak gula ya dok ya, kandungan dikurangi sekali. Jadi biarkan alami begitu saja dari makanan yang ada, ya, termasuk garam-garam juga ya. Dokter, kalau misalnya tadi nih kita ngobrolinnya kan soal makanan terus nih. Masih banyak nih makanan. Ada juga makanan utama berbuka puasa Rasulullah selain itu. Oh iya, bagaimana tuh kalau misalnya untuk contoh, tadi kan udah pada saat berbuka ya, jadi tajilnya ya, tajilnya itu seperti iya, itu. Tadi tajil. Kalau makanan utamanya gimana nih? Nah ternyata makanan utamanya apa coba Sasa, luar biasa Sa. Jadi makanan utama Rasulullah itu yaitu namanya sarit, sarit. Sarit itu seperti apa? Sarit itu adalah remukan roti. Roti itu keras sekali ya. Roti gandum asin itu keras. Ya. Begitu remukan roti yang diberi kuah. Jadi Rasulullah SAW paling menyenangi itu. Itu adalah merupakan makanan utama Rasulullah pada saat di zamannya pada saat itu. Ya, qadarullah memang Rasulullah juga yang sering membuat roti adalah putrinya sendiri kan. Sampai pernah mengeluh putrinya bahwa ya Rasulullah sampai kapan saya harus menggiling gandum ini sampai menjadi ini kan ya, menjadi roti. Ternyata itu adalah kesukaan Rasulullah. Jadi sarit itu adalah makanan favorit Rasulullah yang diberi kuah. Kalau sekarang mah disebut seperti puding roti mungkin ya. Puding roti ya. Jadi dikasih susu, dikasih kuah atau dikasih ini kan. Jadi kenapa seperti itu? Ternyata ada beberapa penelitian sarit ini mudah dicerna, Sa. Berbeda kalau kita hanya makan rotinya saja. Ya, rotinya saja dia mengandung tepung, mengandung gula, tapi kalau dia diberi kuah, kuahnya itu kalau Rasulullah itu kuahnya seperti asam-asam cuka ya kalau di sana. Kalau kita bisa mungkin digabung sama susu atau apa susu ya buat protein, itu memudahkan pencernaan menerima makanan yang lembut dulu. Kita sedang proses istirahat tubuh nih. Selama 12 jam ya, orang dewasa, anak 10 jam mungkin 12 jam, anggap dari jam kita 4:30 sampai 4:30 itu udah 12 jam, kita berbuka jam 6, 13 jam kurang lebih ya kita berpuasa. Kita sudah mengistirahatkan seluruh organ, tiba-tiba yang masuk makanan yang molekulnya besar-besar. Tadi ya, mau es campur, mau cendol, nasi padang gitu ya. Kamu nasi padang ya gitu. Jadi kaget, akhirnya tubuh kita sensornya tidak bekerja dengan baik. Saya harus menerima yang mana dulu nih? Apakah ini protein dulu, apakah si ini dulu? Walaupun memang Allah sudah menciptakan kita luar biasa, punya sensor masing-masing, yang penyerapannya masing-masing. Namun jika kita makan makanan yang lembut, sup misalnya ya, kalau di zaman sekarang tuh sup gitu, kemudian puding roti gitu ya, itu membuat pencernaan kita menerima dengan baik, Sa. Dan dia pun memberikan rasa bersyukurnya, terima kasih ke kita dengan cara apa? Memberi antibodi yang kuat. Masya Allah. Betul nggak? Dia pun punya ruh ya, mereka pun punya ruh, sel-sel kita, antibodi kita, sel darah kita juga, dia memberikan yang terbaik untuk kita. Kita makan kurma, kita makan rutop, HB kita naik dengan baik ya, hemoglobin kita naik karena dia mengandung kandungannya asam folat dan lain-lain luar biasa. Tapi kalau makanan seperti itu belum tentu, karena dia pastinya tinggi lemak, tinggi gula. Ternyata orang Indonesia tidak semua bisa menerima roti atau gandum bagi tubuhnya. Karena ada beberapa yang karena kita negara tropis ya,
Jadi ada beberapa, bahkan hampir sekarang penduduk Indonesia itu ada hipersensitif terhadap terigu, hipersensitif terhadap gluten. Iya, Ya, gluten baik anak maupun dewasa. Itu akan muncul ke kulit biasanya, atau ke saluran nafas pendek-pendek seperti itu, atau pagi yang sering bersin-bersin dan apa. Nah, mungkin antisipasinya bagaimana ya? Kembali lagi karena negara tropis, kita itu banyak dengan buah-buahan dan sayur, kita alihkan ke situ. Jadi beberapa kalau di gizi klinik atau di kedokteran gizi klinik itu memang berbuka itu kalau jika tidak ada kurma bisa berbuka dengan buah potong. Oke, buah potong ya. Ya, buah potong. Jadi buah-buahnya lebih baik itu dipotong, tidak di jus karena kita ngambil serat dan mineralnya, juga vitaminnya. Karena kalau buah-buahan di jus atau di blender itu akan merusak. Iya. Vitaminnya, seratnya akan merusak. Kalau serat enggak ya, kita dapat seratnya aja tetap justru, aja. jadi vitamin dan mineralnya hilang. Yang hilang, kita dapat tetap seratnya, tapi hilang vitaminnya dan mineralnya ya dari si buah-buahan itu sendiri. Nah, lebih baik jadi buka puasa dengan buah potong kalau tidak ada kurma ya. Tapi syukur-syukur kita mengikuti Rasulullah, kurma siap dong ya. Iya, jadi kurma cari tinggal searching rutop di mana. Kalau enggak bisa kontak saya, nanti saya share. Masya Allah ya dokter. Itu kemudian tamer atau air mineral. Nah, juga tidak ada itu semua betul-betul tidak ada. Kita lagi di perjalanan atau apapun, kita ada tukang buah, kita pilih buah potong ya. Setelah makan buah potong baru minum. Oke, buah potong baru minum. Baru minum air mineral terutama ya. Segelas 250 cc. Setelah itu baru sholat maghrib. Setelah sholat maghrib antisipasi apa? Boleh makan makanan lengkap. Gitu ya. Tapi jadi kalau roti kan kalorinya lebih besar. Kok bacanya? Nah, kalau misalnya roti jadi kan kalorinya lebih besar ya dokter ya. Kalau misalnya kita kan makanan pokoknya di Indonesia itu nasi ya dokter. Nasi. Apakah aman tuh kalau misalnya kita makan nasi? Kan kadang-kadang ada juga yang menjelekkan gitu, kayak aku lagi diet, aku nggak mau makan nasi dan kayak gak mau, aku pengennya makanan tertentu nih, itu gimana sih? Iya, Masya Allah. Ya, jadi sebenarnya kalau disikapi dengan zaman sekarang, apalagi di Indonesia, nasi adalah makanan utama. Nasi adalah makanan pokok. Berbeda di zaman Rasul. Kalau Rasul kan memang makanan utama adalah sarit ini sendiri kan. Sedangkan kita di Indonesia adalah nasi. Nasi adalah lebih baik daripada tepung. Nasi lebih baik daripada kentang jika nasinya betul-betul masih mengandung serat. Jadi seratnya disebut dengan brown rice. Jadi masih ada gabah-gabahnya gitu ya. Justru jangan dibuang-buang ya. Justru seratnya yang luar biasa ya. Kemudian dilihat juga tekstur nasinya betul-betul yang utuh. Jadi jangan sampai kita menerima beras yang hancur. Itu berarti digilingnya sudah berkali-kali. Kita pilih juga seperti itu. Karena proses penggilingan kayak gitu tuh mengurangi vitaminnya juga ya dok? Betul, menghilangkan mineral ya, seperti itu. Kemudian jadi pilihlah nasi yang betul-betul masih ada serat-seratnya, ada bungkus-bungkus arinya, seperti itu. Atau mungkin diganti sama nasi merah misalkan mungkin ya dok? Boleh ya. Jadi lebih baik seperti itu justru. Jadi kalau nasi merah itu tidak ada yang memerahkan nasi. Tapi kalau nasi kadang suka ada pemutih, jadi biar lidah lebih putih, jauh dari kutu ya, binatang-binatang atau parasit-parasit, jadi dikasih pemutih. Akhirnya kita melihat begitu putih, gitu kan. Jadi yang baik adalah beras putih itu atau ya tadi yang brown rice. Jadi yang betul-betul masih coklat, masih ada gabah-gabahnya. Itu masih ada serat-seratnya. Jadi bisa diganti nasi. Jadi nasi itu bisa dikonsumsi setelah kita sholat maghrib ya. Bisa langsung. Kenapa? Karena memang jam segitu adalah jam-jamnya pencernaan kita membutuhkan makanan. Ya, kemudian bisa juga makan dengan lauk yang lainnya. Kalau bisa makan dengan sekarang, berarti kalau pengganti sarit itu adalah roti dengan susu, misalnya cari pengganti lainnya proteinnya. Ya. Boleh daging, boleh telur. Mungkin proses pengolahannya ya dokter. Ya, mungkin jangan yang terlalu keras, yang terlalu ini. Jadi betul-betul yang lembut. Atau misalnya sop dulu misalnya. Ya, jadi sebelum makan nasi kita makan sop dulu. Kalau Indonesia paling sayur asem ya gitu ya. Kemudian sop daging ya, sop kacang gitu, soto itu boleh. Jadi kuah dulu yang didahulukan.
setelah kuah baru nasi dengan yang padat-padat terakhir. Insya Allah Ya, sekali. insya Allah, insya Allah. Insya Allah, dan pola makan Rasulullah masih bisa kita terapkan ya dokter ya di Insya zaman Allah, insya sekarang, Allah. walaupun kita berbeda negara juga kita masih bisa terapkan dengan Iya, baik. insya Allah, ya, insya Allah. Iya. Nah dokter, berbicara mengenai puasa nih, nah kita kan untuk anak-anak nih ya dokter ya, itu kan sangat-sangat memiliki efek yang baik nih buat anak-anak. Bagaimana sih dokter tips-tips untuk membiasakan puasa kepada anak-anak, terus pola makannya untuk anak-anak sendiri seperti apa? Kadang-kadang kan anak-anak juga kepengen nih makanan-makanan yang dia lihat gitu kan, tidak kita bisa samakan nih sama kita, itu gimana? Ya, Masya Allah ya. Jadi anak-anak kita dibagi dulu anak-anaknya usia berapa ya, kita lihat misalnya anak muda sekolah berarti kurang lebih antara 6 sampai 12 ya, itu udah kemasuk ke anak-anak. Tapi kalau kita kan berikan kepada anak ini kita mulai sedini mungkin. Jadi anak yang udah mengenal makanan lengkap biasanya di atas 5 tahun ya, atau batita lah ya, gitu anggap di atas 3 tahun atau 5 tahun lah, 5 tahun, di atas 5 tahun kita udah bisa memulai puasa. Puasa dengan yang pertama kali tadi berapa jam lambung itu dikosongkan? 4 jam dulu dicoba ya. Sudah 4 jam dinaikkan lagi menjadi 8 jam. 8 jam baru kan 10. Setelah 10 baru sama dengan kita. Ya gitu. Yang pasti pokoknya target kita 7 tahun dia sudah bisa full. Ya, kenapa? Karena sholat pun sudah wajib kita beritahukan. Jika tidak diberitahu kita bahkan boleh memukulnya jika tidak mau sholat. Nah, artinya sudah sholat kita menanamkan juga kebiasaan untuk berpuasa. Gitu. Jadi 4 jam dulu mungkin untuk balita ya. Enggak balita, di atas 5 tahun ya. Di usia 4 jam dulu, misalnya sahur tetap kita bangunkan. Misalnya jam 4:30 itu kan, jadi kurang lebih 4 jam, 4:30, 5:30, 6, 7:30, 8:30, 9:30. Nah, misalnya sekolah mulai jam berapa nih kalau playgroup biasanya? Jam 8 mulai. 8:30. Nah, kita majukan misalnya kalau selama Ramadan ini berapa jam? 2 jam. Playgroup ya, kurang lebih misalnya 2 jam, 8:30, 9:30. Nanti pulang sekolah bisa buka puasa ya, berarti jam snack time. Itu buka puasa jam 10 ya, tetap kita berikan buah potong dulu. Buah potong dulu atau tadi kurma dibiasakan gitu, buah potong atau kurma, kemudian dia pilih makanan yang lainnya, terutama yang lembut-lembut dulu ya, gitu. Tim boleh gitu, kalau mau nasinya betul-betul yang lembut gitu, seperti itu. Insya Allah, jadi dari sedini mungkin juga menu makanannya kita sudah biasakan ya dokter ya, untuk kayak makan kurma, makan buah ya dokter ya. Itu dihindari pokoknya penyedap-penyedap rasa juga ya, MSG, penyedap rasa apapun, jangan nggak pakai pecin tapi pakai penyedap rasa lain. Nah, itu sama aja. Jadi misalkan anak di usia itu cuma garam dan gula pun harus minimal sekali ya untuk tenggorokannya. Nah, setelah itu udah 4 jam disambung lagi nanti puasa ya, nanti buka lagi misalnya jam 2, tambah lagi jam 4 jam. Tadi jam 9 atau setengah 10 puasa lagi ya, tambah lagi 4 jam dibuka gitu. Masya Allah sekali ya dokter ya, tadi kita sudah membicarakan mengenai bagaimana pola diet untuk orang dewasa dan anak-anak. Nah dokter, nah selanjutnya nih gimana sih caranya kita untuk melanjutkan pola diet hidup sehat selama bulan Ramadan ke setelah Ramadan? Gimana tuh? Cara kan kita sudah membiasakan diri nih selama 30 hari gitu kan. Nanti selanjutnya kita biar bisa panjang gitu dokter, merubah pola hidup kita secara keseluruhan sebagai manajemen hatinya kita juga. Ya, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan di Ramadan ini kita tidak merubah pola hidup saja, tetapi pola pikir dan pola makan. Jadi kita harus ubah dulu mindset kita bahwa di Ramadan ini bukan ajang untuk melangsingkan tubuh, bukan ajang untuk sehat lagi, bukan ajang untuk banyak-banyak khatam Quran berapa kali, tidak. Tapi jadikan mindset kita di bulan Ramadan ini adalah untuk kita menjadi orang yang lebih bertakwa di hadapan Allah. Ingat, digarisbawahi di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Nah, pada saat mindset kita difokuskan bahwa saya menghadap ridho Allah, lebih baik menjadi orang takwa di hadapan Allah, yaitu insya Allah kita bisa lebih istiqomah setelahnya. Itu yang pertama, mindset. Kemudian kedua, pola makan. Jika di Ramadan ini kita bisa 30 hari, bagaimana dengan sisanya? Ya, insya Allah bisa ya kalau kita diniatkan. Memang godaannya beda. Kalau di Ramadan mungkin semua
berpuasa, sedangkan di bulan lain hanya diri kita misalnya yang saum, ya. Paling tidak kita saum 3 hari berturut-turut di pertengahan bulan, kita coba menguatkan keimanan kita, atau Senin Kamis, ya, dengan seperti itu lakukan pola yang tadi, cara sahur dan berbuka, insya Allah. Jadi tidak ditinggalkan ya, walaupun nanti kita sudah meninggalkan bulan Ramadan, insya Allah, kita masih bisa mengobati kerinduan kita kepada bulan Ramadan dengan cara berpuasa sunnah ya. Iya, apalagi bulan Ramadan kan itu di Syawal ya. Iya, betul. Enak yang para ikhwan tuh, para pria ya bisa langsung ini Syawal ya, Syawalan. Tapi kalau para akhwat, perempuan-perempuan, ukhti ini, ukhti filah kita nggak bisa langsung karena mungkin harus bayar qada dulu. Betul. Nggak bisa langsung untuk puasa sunnah Syawal ya. Insya Allah begitu. Masya Allah sekali ya dokter ya. Dan ternyata dalam pola hidup diet puasa Ramadan ala Rasulullah ini, yang pertama adalah satu, diniatkan untuk bertakwa kepada Allah dan menambah kecintaan kita kepada Rasulullah. Nah, dari dokter sendiri nih mungkin ada yang mau disampaikan nih kepada para penonton. Ya, Masya Allah ya, Insya Allah. Bismillah, diet Rasulullah itu tidak perlu ribet. Diet Rasulullah itu mengutamakan kesederhanaan. Karena di beberapa literatur, bahkan di Al-Quran mengatakan, di Al-Baqarah mengatakan bahwa makan dan minumlah secukupnya. Artinya secukupnya itu kita punya 1/4 untuk makanan, 1/4 lagi lambung kita untuk air, dan 1/4 lagi untuk udara. Maka jadikan Ramadan ini menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah. Manfaatnya kita sehat, lahir batin, pola makan baik, dan menuju kesehatan paripurna dengan diet Rasulullah ini, insya Allah. Masya Allah ya, jadi teman-teman semua, kita bisa memulai ibadah puasa kita kali ini, menjadikannya sebagai momentum untuk melakukan perubahan baik kepada hati kita, manajemen hati kita, maupun kepada fisik kita dengan cara melakukan diet Ramadan ala Rasulullah, yang mana diet Ramadan adalah melakukan kesederhanaan baik dari jenis makanannya, jadwalnya, maupun jumlahnya. Dan Masya Allah sekali, terima kasih Dokter Yana atas ilmunya. Ya, sampai berjumpa kembali di Bincang Sehat Islami selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.